Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pembahasan kita kali ini adalah bab ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab istiqomah. Hadirin, di bagian pertama kali ini ada 3 hikmah yang bisa kita ambil setidaknya dari kitab Riyadhus Shalihin ini tentang pembahasan istiqomah. Mungkin pertanyaan adalah, apa itu istiqomah? Hadirin, istiqomah itu kalau dalam bahasa para ulama adalah namanya luzumu ta'atillah. Apa istiqomah itu? Luzumu ta'atillah. Apa artinya? Yakni senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kalau banyak selama ini kenal istiqomah, apa artinya? Apa istiqomah? Selama ini tahunya apa? Lurus? Apa? Kenapa? Apa tadi? Oh, rutin. Ya. Istiqomah itu ada yang mengartikan langgeng, mudawamah, atau kontinu. Rutin masuklah. Jadi ada yang memaknai seperti itu. Artinya secara umum adalah tadi luzumu ta'atillah, yakni senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Jadi rutin itu rutin apanya, gitu kan? Kalau rutin ngerasani nih, nah itu juga gak istiqomah namanya. Karena istiqomah ini adalah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kontinu dalam melakukan kebaikan dan diartikan pula dengan tetap teguh di atas kebenaran dan tiada bengkok. Nah, itu istiqomah. Hadirin, hikmah yang pertama adalah bahwasannya istiqomah ini adalah perintah Allah. Istiqomah ini adalah perintah Allah. Jadi ini bukan sekedar pilihan, tapi bahkan perintah. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 15. Asy-Syura ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umir. Fastaqim kama umir. Tetap luruslah kamu seperti yang telah diserukan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadamu. Hadirin, ternyata perintah istiqomah ini adalah merupakan perintah. Jadi kalau panjenengan pilihannya adalah antara istiqomah dan gak istiqomah, berarti jawabannya istiqomah. Ya. Kebaikannya harus istiqomah. Terus lakukan terus. Jadi jangan kemudian sekali dua kali sudah selesai. Misalkan Mbak Yu kok nggak kelihatan ke masjid, loh kan sudah pernah. Oh sudah pernah. Nggak boleh, ya terus, gitu kan?
Kok nggak kelihatan ngaji lagi sekarang? Kan sudah pernah kemarin. Nggak boleh. Artinya memang perintahnya adalah terus dalam kebaikan. Berusahalah terus di atas jalan kebenaran. Ini merupakan apa? Istiqomah. Jadi berusahalah. Karena itulah perintah Allah agar kita senantiasa di atas jalan yang lurus. Dalam hadisnya dikemukakan tentang dari Abu Amr. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Beliau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya sebuah kalimat yang setelah itu kalimat tentang Islam yang saya tidak akan tanya lagi selain engkau." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi andai Islam ini kemudian diringkas menjadi sebuah kalimat, ini kalimatnya, Pak. Apa kalimatnya? Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi itulah kalimat ringkasan dari Islam. Seandainya diringkas itu. Artinya dua hal penting di situ. Apa itu? Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi aturan Islam yang beragam itu kalau diringkas itu yaitu pertama beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah ini merupakan sebuah komponen penting dalam Islam, di mana kita berusaha terus di atas jalan kebaikan, berusaha terus di atas jalan kebenaran. Ya. Jadi terus berusahalah. Ya. Maka kalau kita aplikasi dalam kehidupan, Bapak Ibu sekalian, istiqomah itu sebenarnya bisa kita ikhtiarkan itu dengan mencari komunitas yang baik, yang baik. Jadi kalau kita kan kadang gini, orang itu berdosa itu kan karena temannya, betul. Ada nggak dosa yang karena temannya gitu? Ada. Apa contohnya? Napa? Gibah, tuh betul. Ngerasani, iya kan? Ngerasani itu kan butuh teman, kan Pak? Ada nggak orang bisa ngerasani tanpa teman gitu? Ngerasani dewe, ya kan? Nggak bisa. Maka bisa jadi teman, lingkungan, komunitas itu membawa kebaikan atau keburukan. Jadi kadang-kadang membawa kebaikan, kadang membawa keburukan komunitas itu. Makanya hati-hati, komunitas apa? Jangan gabung komunitas apa itu? Yang punya teman baru di bidang apa? Jangan-jangan menjadi orang yang tidak seperti yang lalu. Ketika berganti temannya, ya kalau tambah baik, kalau kemudian tambah nggak jelas, jangan. Ya. Jadi hidup ini harus berusaha terus di atas jalan kebaikan. Berikhtiarlah. Kalau mulai dulu sudah senang bersedekah, lanjutkan terus untuk kebaikan-kebaikannya itu. Jangan bergeser. Kalau dulu suka nyumbang pengajian, sekarang bergeser, suka nyumbang sound horeg. Sama-sama nyumbangnya tapi nggak jelas yang sekarang gitu kan. Jangan, istiqomahlah, jaga terus bahwasanya berapapun yang kita keluarkan adalah di jalan Allah. Berapapun yang kita belanjakan adalah untuk ketaatan kepada Allah. Ini adalah istiqomah. Yang kedua, hikmah kedua adalah bahwasanya orang yang beristiqomah Allah akan hilangkan darinya ketakutan dan kesedihan. Istiqomahlah, Allah akan hilangkan darimu ketakutan dan kesedihan. Hadirin, ternyata istiqomah itu menjadikan kita lebih tenang hidup ini. Bahkan hilang rasa takut dan sedih. Kok bisa begitu? Nih, dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf 13-14.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwasannya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka tetap teguh pada pendiriannya, istiqomah tadi, maka tiada rasa gentar ataupun sedih bagi mereka. Itulah penghuni surga yang kekal dalamnya sebagai imbalan amal perbuatan mereka. Hadirin, istiqomah itu ternyata menjadikan Allah menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Artinya orang istiqomah itu semakin kuat batinnya, semakin semakin tenang batinnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat As-Sajdah ayat 30-31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Artinya bahwasanya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka tetap teguh pada pendiriannya, menjaga itu, ada beriman pada Allah, kemudian dijaga benar, tadi nggak dirusak, dijaga terus, ya. Maka orang seperti ini Allah akan mendatangkan malaikat kepadanya. Para malaikat datang kepada mereka untuk berkata, kalian tidak perlu gentar ataupun sedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Bayangkan kalau orang istiqomah itu Allah turunkan malaikat. Jadi kan kalau sedih dihibur sama seseorang itu sedihnya bertambah atau berkurang? Pasti berkurang kan? Ada yang hibur kan? Zaman kok meneng sih ket mang lapo utangnya kita dihibur, gak usah sedih, gak usah takut. Piro sih utangnya? 10 Mbak Yu. Beres, nah gitu kan. Tenang, jadi tenang. Oh, ada yang menghibur gitu kan? Tenang. Alas piro semono ae kok. Hadirin rahimakumullah, ada yang menghibur, maka tenanglah batin ini. Nah, bayangkan yang menghibur ini bukan manusia tapi malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Bayangkan yang ngerem-ngerem itu, apa yang ngerem-ngerem itu ya? Yang ngedem-ngedem itu adalah malaikat. Kira-kira tambah sedih atau tambah susah? Gimana? Tambah sedih ya Bu ya? Yang ngedem-ngedem malaikat. Luar biasa ini. Jadi mereka ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu digambarkan malaikat itu datang kepada orang-orang istiqomah itu paling nggak di 4 tempat, di 4 waktu. Ya, yang pertama apa? Ketika di dunia ini. Jadi ketika dalam kehidupan kita ini, malaikat itu mendatangi orang-orang istiqomah ini, kemudian mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Dihibur, jangan takut, jangan sedih. Maka lihatlah para ulama, ya, para orang-orang yang solih, orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebaikan, itu hidupnya seperti tenang begitu. Kok bisa begitu ya? Ya tadi ternyata rahasianya Allah datangkan supporter, ya, yang mensupport beliau itu bukan dari kalangan manusia, bahkan malaikat yang menghibur itu. Nah, kalau malaikat yang menghibur gimana coba? Luar biasa, ya. Apa sih kok susah bisnisnya bolak-balik rapat, khawatir gak jadi dah. Malaikat datang, Allah takhafu wa la tahzanu, enggak usah khawatir. Rezeki Allah enggak tertukar, gitu kan? Rezeki Allah enggak tertukar. Jadi ikhtiar jalan terus kita ini, tapi enggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberi kita rezeki. Hadirin Allah, dihibur kita, itu pada kehidupan kita. Yang kedua adalah saat menjelang kematian.
Bayangkan saat genting-gentingnya menjelang kematian, itu saat orang menghadapi detik-detik kematiannya, itu menegangkan sekali loh. Bayangkan dia merasa tiba-tiba badannya sudah lemah, nggak kuat lagi, jantung nggak kayak kemarin-kemarin, nafas nggak kayak kemarin-kemarin, itu sedih, takut, nggak karu-karuan. Nah kondisi itu Allah datangkan malaikat lagi untuk menghibur dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Tenang saja mas. Ini episode kehidupan namanya kematian. Sebentar lagi sampean akan mati. Tapi nggak usah khawatir. Allah akan kasih kebaikan-kebaikan buat kalian setelah ini. Dihibur lagi bu. Saya sering gambarkan begini. Pernah menghibur anak-anak kita yang mau cabut gigi nggak? Cabut gigi atau sunat, nah mau sunat. Pernah menghibur nggak? Punya putra laki-laki nggak, Pak? Punya? Nggak punya? Oh nggak punya, makanya nggak bisa bayangkan. Ada, cucu ada. Mau hitan misalkan, itu kan takut ya, takut. Gimana cara kita agar dia berani? Kan didem-dem, gak usah takut, nggak sakit gitu kan, nggak sakit kok. Sakit loh kong, katanya orang-orang sakit, katanya temenku. Enggak, siapa bilang gitu kan. Kasih support, ditambah lagi kasih hadiah kan biasa gitu kan. Pokoknya kamu berani sunat, aku kasih hadiah nanti. Nah itu kan, nanti Abi kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah apa? Sepeda boleh. Mobil. Wah ini susah. Kasih hadiah, hadiahnya yang dia suka, kan gitu kan. Kenapa? Ternyata saat dia seneng hatinya, itu sakitnya itu berbeda rasanya. Dia menghadapi dengan lebih ringan, gitu. Jadi makanya hidup ini perlu ada motivasi dalam kehidupan kita ini. Di antara adalah diberikan janji kebaikan, janji surga, itu perlu kita internalisasi Bapak Ibu sekalian. Bangun malam misalkan, itu kan susah, tapi kalau dikasih motivasi, bangunlah malam, susah, enggak, bisa kok, enggak sayang dah kalau kehilangan surga, gitu kan. Oh itu terus semangat, oh iya ya, jangan kehilangan dong harusnya, kan. Salat sunnah, jaga 12 rakaatnya, sebelum duhur, setelah duhur, itu kan, hadisnya begitu kan. Wah susah Ustaz, enggak sayang kalau kehilangan apa, dibangunkan rumah di surga, jaga, gitu kan. Motivasi-motivasi ini menguatkan. Maka bayangkan ketika di dalam posisi menjelang ajal itu, malaikat datang lagi, Allah takhafu wa la tahzanu. Menghibur lagi Pak, luar biasa ini. Ini orang istiqomah luar biasa. Sebelum kematian dia diberikan. Makanya orang-orang solih, mereka yang taat kepada Allah, itu adalah dimudahkan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Pernah lihat nggak para pejuang, para mujahidin di Palestina itu ketika menjelang ajalnya, bayangkan kondisi terluka parah Pak, masih mengatakan la ilaha illallah, luar biasa, dan senyum Pak, masya Allah. Kondisi begitu tuh, kok bisa begitu ya? Ini bukti Allah takhafu wa la tahzanu, dihibur sama Allah melalui apa? Para malaikat ini. Makanya istiqomah, ya kan? Kemudian apa lagi? Datang setelah kematian. Jadi datang di 4 tempat tadi kan. Saat di dunia, yang kedua saat menjelang kematian, yang ketiga adalah saat hari detik pertama di kematian. Bayangkan orang yang meninggal itu tiba-tiba berubah Pak, yang dilihatnya itu. Saat kematian datang, kemudian dicabut nyawanya, itu ketakutan juga lagi Pak, ketakutan lagi, loh di mana ini, alam apa ini, kok berubah, kok tidak ada yang lain, kok tidak ada yang kemarin-kemarin, kok ganti. Disitulah saat genting itu, malaikat datang lagi, Allah takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, ini fase kehidupanmu, dan bahasa kita begitu, ini kamu kan mau masuk surga, ini memang prosesnya begini, prosesnya harus melalui kematian. Kamu sekarang sudah meninggalkan keluargamu, kamu sudah berganti alam nih, ini alam barzah namanya.
Kebayang nggak ya posisi kita sedang di tempat asing, ada yang nemeni. Gimana Bu rasanya? Lebih nyaman. Saya ngerasakan dulu Bu, pernah pertama kalinya ke Jakarta, tahun berapa itu ya? Itu nggak pakai teman, nggak ada teman. Itu susah. Kemudian ternyata qadarullah kontak salah satu kawan lama, ternyata beliau memang mukim di Jakarta. Wah, itu tenang batin dia. Jadi tenang. Kenapa? Ada tempat konsultasi dia. Ini kalau dari Gambir kemana ini? Oh, di sini aja Ustaz, ke sini ke sini. Dia ngarahkan gitu. Itu paling nggak nyaman sudah. Nah, bayangkan kondisi setelah kematian, detik utama kematian, di saat kita berganti alam itu datang lagi malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Ada gaitnya itu kalau bahasa kita ya, ada yang ngerem-ngerem lagi. Yang terakhir keempat adalah saat apa? Saat dibangkitkan dari alam kubur. Itu datang lagi malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Dihibur lagi. Maka hebat ini Pak orang-orang istiqomah ini. Diberikan pendamping berupa malaikat yang kemudian menghibur dia, menguatkan dia sejak di dunia, saat kematiannya, saat di alam barzahnya, kemudian saat apa? Dibangkitkan dari alam kubur. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ketiga terakhir dalam pembahasan hikmah kali ini, bahwasannya istiqomah itu ada aturannya Pak. Istiqomah ada aturannya. Apa itu? Miripkan dulu, sesuaikan dulu dengan aturan amal-amal kita ini, baru istiqomahlah. Hadirin, Rasulullah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu, qaribu wasaddidu, qaribu wasaddidu. Hadirin, qaribu wasaddidu. Itu kalau bahasa kita, sesuaikan dulu amalmu dengan tuntunan, kemudian baru istiqomah, baru kemudian jaga kontinuitasnya. Jadi orang istiqomah itu harus benar dulu Pak, baru diistiqomahkan. Jangan sampai istiqomah yang nggak benar tadi. Istiqomah apa ini? Ghibah jelas salah. Ada amal-amalan yang nggak jelas diistiqomahkan sama dia. Artinya istiqomah ini nggak sembarangan, harus benar dulu baru istiqomahkan. Ini adalah kaidahnya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang istiqomah, maka benar dulu. Pastikan amal kita ini yang mau kita istiqomahkan ini benar-benar SK-nya sudah benar enggak gitu ya. Ber-SK enggak? Kayak apa? Istighfar. Jadi istighfar diistiqomahkan enggak setiap hari? Istiqomah ya, alhamdulillah. Berapa kali sehari Bu? 100. Iya, 100 lah. Rasulullah aja 100. Rasulullah kan nyebutkan kan, bahwasanya aku sehari semalam itu tobat dan istighfar berapa kali? 100 kali. Hadisnya dua. Yang pertama adalah sab'ina marrah, 70 kali. Yang kedua adalah mi'ata marrah, 100 kali. Itu ber-SK, jelas SK-nya. Lakukan Bu, istiqomahkan. Ada lagi, apalagi yang perlu diistiqomahkan? Baca sholawat. Masih ingat? Pernah saya sampaikan ya di forum kita ini. Ada ayat Al-Quran yang perintahnya itu istimewa. Perintahnya itu istimewa, kata para ulama ahli tafsir itu. Apa istimewanya itu? Karena perintah itu didahului dengan contoh Allah dulu. Allah dan malaikat dulu, baru perintahnya. Kalau sholat kan perintahnya sholat saja. Ya. Tapi yang ini beda lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat untuk Nabi. Dan malaikat juga bersolawat untuk Nabi. Baru perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ini beda perintahnya. Kalau jenengan merintahkan putranya. Nah, ngaji. Gitu aja ya, perintah ngaji. Itu perintah biasa itu. Tapi yang lebih istimewa lagi, nah, yang kong ngaji, yang ti ngaji, mama, papa ngaji. Masa kamu nggak ngaji? Nah, kira-kira tekanannya berat mana kira-kira? Yang kedua, nih? Yang kedua, macam begitu Pak perintah ini, sholawat ini.
maka beda bobotnya memang apa namanya berikan perhatian lebih. Lah kapan sholawatnya? Ya dalam sholat pasti kan. Kemudian sewaktu-waktu bisa panjenengan. Jadi bacaan apa? Bisa bacaan-bacaan yang sudah jelas-jelas itu dituntunkan itu aja pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan? Yang jelas-jelas sudah. Nah, itu dawamkan, istiqomahkan. Bener dulu baru istiqomahkan. Ada lagi yang ketiga, contoh lagi apa? Bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadisnya kan kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, Pak, itu ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Kalau di timbangan amal itu berat. Apa itu? Dan dua-duanya disukai Allah, disukai wahabbu ilaihi rahman, disukai oleh Allah, itu kalimatnya dua apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ada SK-nya lah udah. Maka benar dulu baru istiqomahkan. Jangan sembarangan apa? Istiqomahkan sebelum benar dulu. Ya, itu kaidahnya. Hadirin, mungkin itu tiga tadi yang bisa kita ambil hikmah. Apa tadi yang pertama, Bu? Istiqomah adalah perintah Allah. Yang kedua, orang yang istiqomah akan diberikan apa? Dihilangkan rasa takut dan sedihnya, gitu kan? Baik dalam kehidupan dunia, saat kematian, bahkan nanti di alam akhirat. Kenapa? Karena Allah ternyata memberikan memerintahkan malaikat untuk menghiburnya. Yang ketiga apa? Untuk istiqomah itu adalah benar dulu baru istiqomah. Ya, benar dulu amalnya baru istiqomah. Kalau kurang jelas, tanyakan pada guru-guru kita, para kiai, para ustadz kita, agar benar dulu amalnya, baru kemudian istiqomah. Laksanakan sampai mati. Semoga Allah berikan kita kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi, jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fa astaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.